Sudah siap? Baik. Ibu kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Gini, biar semangat. Kalau Bu Zulfa bilang, apa kabar semua? Sehat-sehat, baik-baik, cerdas-cerdas, ceria, gitu ya. Ayo, apa kabar kalian semua? Baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajarannya lancar, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan maju pimpin doa buat teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya masuk? Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Hari ini tadi sudah sarapan semua kan? Siapa yang belum sarapan? Usahakan kalau berangkat sekolah sarapan dulu ya, biar semangat belajarnya, biar fokus belajarnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Ayo belajar tentang apa? Gimana? Kata sifat, ya ada antonim dan sinonim. Antonim itu apa? Iya, lawan kata. Contohnya apa? Ayo, lawan kata. Kecil, besar, panjang, pendek. Kalau sinonim, bersamaan. Apa contohnya? Contohnya apa? Tadi malam belajar nggak? Enggak? Belajar ya, harus belajar loh ya. Sebelum masuk belajar di sekolah tuh di rumah harus belajar dulu. Ayo apa? Sinonim. Ya. Sepi. Itu antonim. Sinonim. Sinonim bersamaan kata sulit apa sulit? Sukar. Terus mudah. Gampang. Ya.
Dibaca dulu 5 menit. Unsur intrinsik. Ya. Ya. Sebelum masuk ke unsur intrinsik, Bu Zulfa mau tanya, kalian pernah membaca cerita? Pernah buku cerita? Apa? Yang dibaca apa aja? Apa? Komik. Terus ada yang pernah baca cerita Maling Kunda? Pernah? Pernah melihat? Oh, pernah lihat. Terus apa lagi? Timun Mas. Ada yang pernah? Pernah lihat? Nonton berarti? Ya. Nah, jadi gini, dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur pembangun untuk menjadikan cerita tersebut sempurna. Jadi, misalkan contoh dalam cerita Maling Kundang itu ada beberapa unsur pembangun yang bertujuan untuk menyempurnakan cerita tersebut. Nah, itu merupakan istilah dari unsur intrinsik, yang mana unsur yang membangun cerita tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, atau lebih simpelnya, lebih mudahnya itu unsur intrinsik itu unsur pembangun cerita, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa unsur pembangun cerita atau unsur intrinsik, yaitu ada 7. Yang pertama, ada apa? Ya, ada tema. Minta tolong Saka dibaca tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Ya, tema adalah ide pokok atau gagasan sebuah cerita. Jadi, dalam sebuah cerita itu ada temanya. Pasti ada temanya. Nggak mungkin sebuah cerita itu nggak ada temanya. Misalkan contoh, ada cerita mengenai anak membantu ibunya di rumah, ya kan? Anak bersih-bersih rumah, membantu menyuci piring, membantu membersihkan sekitar rumah. Kira-kira temanya apa itu? Ya, temanya kebersihan. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Jadi, secara singkatnya, tokoh itu pelaku dalam sebuah cerita yang memperankan atau yang diceritakan itu namanya tokoh. Kalau perwatakan itu merupakan sifat dari tokohnya, sifat yang diceritakan dalam cerita. Tokoh protagonis, tokoh utama yang mendukung cerita, atau lebih gampang diingat, tokoh protagonis itu tokoh yang baik. Ya, pernah dengar nggak tokoh protagonis, antagonis, protagonis? Sudah? Ya. Gampangnya kita mengingat tokoh protagonis itu tokoh yang dalam cerita tersebut dia memerankan peran baik. Itu sudah pasti tokoh tersebut memiliki watak protagonis. Kalau tadi tokoh protagonis itu baik, berarti tokoh antagonis itu jahat. Itu diingat-ingat ya. Pokoknya kalau protagonis itu baik, kalau antagonis jahat. Ya. Selanjutnya yang tokoh tritagonis itu tokoh penengah. Dia yang menengahi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Jadi tokoh tritagonis ini dia sifatnya netral. Dia tidak berat sebelah, tidak ke antagonis maupun ke protagonis. Ya, dia di tengah-tengah. Yang tertentu saja. Beriman
tadi. Oke? Silakan dikerjakan dengan teman-temannya juga sewaktu 40 menit. Di pojok sih.